Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Dunia kembali dibuat tegang. Kali ini dari Semenanjung Korea. Korea Utara baru saja menguji dua jenis rudal baru, dan Amerika Serikat langsung merespons keras dengan mengirimkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Korea Selatan. Apakah ini hanya sekadar latihan militer, atau tanda nyata bahwa perang besar bisa pecah sewaktu-waktu? Mari kita bahas lebih dalam. Pada akhir pekan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau langsung uji coba dua jenis rudal baru. Media pemerintah KCNA menyebut rudal itu unik dan spesial, didesain dengan teknologi terbaru ala Pyongyang. Target uji cobanya beragam, dari drone hingga rudal jelajah. Artinya, senjata ini bisa dipakai sebagai tameng pertahanan udara. Bagi Korea Utara, setiap kali mereka menguji rudal, itu adalah pesan politik, bahwa mereka tidak gentar dengan tekanan internasional, terutama dari AS dan sekutunya. Uji coba ini juga terjadi di tengah latihan militer gabungan AS-Korsel, yang rutin digelar setiap tahun. Pyongyang selalu menganggap latihan itu sebagai simulasi invasi. Tak lama setelah uji coba rudal, militer AS mengerahkan 10 jet tempur siluman F-35 ke Korea Selatan. Pesawat ini ditempatkan di pangkalan udara Kunsan, untuk mengikuti latihan perang gabungan Ulchi Freedom Shield. Jenis F-35 yang dikerahkan pun bervariasi, F-35A untuk Angkatan Udara, dan F-35B untuk Korps Marinir. Jet siluman ini dikenal sebagai salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia, mampu menyerang tanpa mudah terdeteksi radar lawan. Kehadirannya bukan hanya untuk latihan, tapi juga sebagai unjuk kekuatan di hadapan Pyongyang. Dengan kata lain, ini adalah pesan politik, Amerika siap mengimbangi setiap langkah provokatif Korea Utara. Hubungan antara AS, Korea Selatan, dan Korea Utara memang selalu rapuh. Setiap uji coba senjata dari Korut biasanya dibalas dengan latihan perang skala besar dari AS dan Korsel. Korea Utara menilai latihan itu sebagai ancaman eksistensial. Sementara AS beralasan latihan tersebut demi menjaga stabilitas kawasan. Kini, kehadiran F-35 justru memperbesar potensi salah paham. Bayangkan, jika sebuah jet tempur AS melintas terlalu dekat ke wilayah udara Korut, risiko bentrokan bisa terjadi kapan saja. Di sisi lain, Kim Jong-un butuh terus menunjukkan kekuatan militernya untuk mempertahankan wibawa di dalam negeri. Jadi, apa yang kita lihat sekarang bukan sekadar latihan rutin, tapi sebuah permainan berbahaya antara dua pihak yang sama-sama keras kepala. Jangan lupa, konflik ini tidak berdiri sendiri. Ada bayangan besar dari Cina dan Rusia di belakang Korea Utara. Cina adalah sekutu utama Pyongyang, meski hubungan keduanya kadang rumit. Beijing tidak ingin Korut hancur, karena itu berarti pasukan AS akan semakin dekat ke perbatasannya. Rusia, yang sedang terlibat perang di Ukraina, juga melihat Korut sebagai mitra strategis dalam menghadapi tekanan Barat. Sementara Amerika Serikat terus memperkuat aliansi militer dengan Jepang dan Korea Selatan, sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh Cina. Jadi, setiap uji coba rudal Korut, dan setiap pengerahan F-35 AS, sesungguhnya adalah bagian dari permainan geopolitik global. Bukan hanya tentang Korea, tapi tentang siapa yang akan dominan di Asia Timur, Blok AS atau Blok Cina-Rusia. Pertama, kemungkinan besar ketegangan akan terus berlanjut. Uji coba rudal Korut akan dibalas dengan latihan militer sekutu. Kedua, ada potensi Pyongyang meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua atau bahkan uji nuklir baru, sesuatu yang bisa memicu sanksi internasional lebih keras. Ketiga, Korea Selatan dan Jepang bisa terdorong untuk memperluas kekuatan militernya, termasuk pembelian senjata baru dari AS. Yang paling berbahaya, tentu saja, jika terjadi salah perhitungan. Sebuah insiden kecil, misalnya rudal jatuh ke wilayah Jepang atau jet AS ditembak jatuh, bisa memicu perang terbuka. Jadi, uji coba rudal Korea Utara dan pengerahan jet siluman F-35 AS bukan sekadar berita militer biasa. Ini adalah potret betapa rapuhnya perdamaian di Asia Timur. Pertanyaannya, sampai kapan dunia bisa menahan diri sebelum konflik benar-benar pecah? Apakah ini hanya permainan politik, atau awal dari perang besar baru?